Assalamualaikum sahabat pasti gampang. Setelah ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Hari ini saya akan menceritakan tentang seorang jemaah haji asal Indonesia yang mengalami kejadian luar biasa di Tanah Suci. Hasan, seorang pedagang kambing yang dikenal baik dan dermawan di desanya, akhirnya berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Namun di tengah-tengah tawaf, sesuatu yang tidak masuk akal terjadi. Tubuhnya mulai berubah perlahan hingga membuat seluruh jemaah geger. Kenapa hal ini bisa terjadi? Namun sebelum itu, bagi yang beragama Islam, sempatkan tulis salawat di kolom komentar, supaya komentar itu menjadi saksi kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah nanti di akhirat. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan like, agar kita bisa terus berbagi kisah penuh hikmah dan pelajaran hidup. Dukung channel ini agar terus berkembang, dan memberikan konten bermanfaat untuk kita semua. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang pria bernama Hasan. Ia dikenal sebagai pedagang kambing yang sukses dan dihormati. Setiap hari, Hasan bangun pagi untuk merawat kambing-kambingnya. Warga desa sering datang ke rumahnya untuk membeli ternak atau sekadar berbincang. Hasan selalu tersenyum dan memberi harga terbaik bagi pembeli. Ia sering membantu warga yang kesulitan tanpa meminta imbalan. Di mata masyarakat, Hasan adalah contoh pria yang baik dan bertanggung jawab. Meskipun Hasan dikenal sebagai pria baik, ada sesuatu yang selalu mengganjal dalam hatinya. Saat muda, ia pernah melakukan sebuah kesalahan besar. Ia dan seorang temannya pernah mencuri kambing dari desa sebelah. Saat itu, mereka sedang kesulitan ekonomi dan membutuhkan uang cepat. Hasan berpikir bahwa itu hanya pinjaman, dan ia berjanji akan menggantinya suatu hari nanti. Namun, tahun demi tahun berlalu, dan ia tidak pernah mengembalikan apa yang telah diambil. Dosa itu terus membayanginya, meski ia berusaha melupakannya. Suatu hari, Hasan menerima kabar baik. Namanya terdaftar sebagai calon haji tahun ini. Ia telah menabung selama bertahun-tahun untuk bisa menunaikan rukun Islam yang kelima. Istrinya, Aisyah, menangis haru saat mendengar kabar itu. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa pergi ke Tanah Suci, ucap Aisyah sambil memeluk Hasan. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada sesuatu yang membuat hati Hasan bergetar. Ia merasa seakan ada sesuatu yang belum terselesaikan dalam hidupnya. Ia mencoba menepis perasaan itu dan fokus pada persiapan haji. Beberapa hari sebelum keberangkatan, Hasan mulai mengalami mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah padang luas yang dipenuhi kambing hitam. Kambing-kambing itu menatapnya dengan mata merah menyala. Hasan mencoba berlari, tetapi kakinya terasa berat seolah tertanam di tanah. Tiba-tiba, suara embikan kambing berubah menjadi jeritan manusia yang menyayat hati. Hasan terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia memandang keluar jendela. Hatinya berdebar tanpa alasan yang jelas. Hari keberangkatan pun tiba, Hasan dan Aisyah naik bus menuju bandara. Sepanjang perjalanan, ia merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. Setiap kali ia melihat keluar jendela, ia seolah melihat bayangan kambing berlari di antara pepohonan. Ia mencoba mengabaikannya dan terus membaca doa perjalanan. Setibanya di bandara, mereka bertemu dengan jemaah haji lainnya. Semua tampak bahagia dan penuh semangat untuk beribadah di Mekah. Hasan mencoba tersenyum, meskipun ada rasa gelisah yang sulit ia hilangkan. Setibanya di Mekah, Hasan merasakan aura yang luar biasa. Ia melihat Ka'bah berdiri megah, dikelilingi ribuan jemaah yang khusyuk beribadah. Hatinya bergetar, air matanya mengalir tanpa ia sadari. "Ya Allah, betapa kecilnya aku di hadapanmu," bisiknya pelan. Ia mulai melakukan tawaf bersama rombongan jemaah lainnya. Namun, semakin lama ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Suara embikan kambing kembali terdengar di telinganya. Kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Hasan berhenti sejenak, tubuhnya terasa lemas. Ia menoleh ke kanan dan kiri, tetapi tidak ada yang aneh di sekitarnya. Namun suara itu semakin dekat, seolah-olah ada kambing di tengah kerumunan manusia. "Pak, kenapa?" tanya Aisyah dengan cemas. Tidak apa-apa," jawab Hasan.
berusaha menenangkan diri. Ia melanjutkan tawaf, tetapi suara itu terus mengikuti. Ia merasa seperti sedang diawasi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Hasan mencoba fokus pada doanya, tetapi pikirannya terus terganggu. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat, seperti ada sesuatu yang menahannya. Suara embikan kambing kini bercampur dengan bisikan samar yang sulit ia pahami. Ia menoleh ke arah suara itu, tetapi hanya melihat wajah-wajah jemaah lain yang khusyuk berdoa. Astagfirullah, bisiknya, mencoba menenangkan hati. Namun bisikan itu semakin jelas, seolah memanggil namanya dengan nada mengejek. Hasan, kau pikir bisa lari dariku? Hasan mempercepat langkahnya, ingin segera menyelesaikan tawaf. Namun, saat ia menatap wajah orang-orang di sekelilingnya, dadanya langsung terasa sesak. Wajah-wajah itu tidak lagi terlihat seperti manusia. Mata mereka berubah menjadi mata hitam seperti kambing, menatapnya tajam tanpa berkedip. Hasan menelan ludah, tubuhnya gemetar, keringat dingin membasahi punggungnya. Ia mengedipkan mata beberapa kali, berharap ini hanya bayangan. Tapi ketika ia membuka mata kembali, mereka masih menatapnya dengan tatapan kosong. Di tengah kepanikannya, Hasan tiba-tiba teringat masa lalunya. Ia kembali ke ingatan malam saat ia dan temannya mencuri kambing dari desa sebelah. Malam itu, mereka membawa seekor kambing besar ke kandang Hasan tanpa sepengetahuan pemiliknya. Cuma satu ekor, siapa yang akan menyadari? Gumam Hasan saat itu. Ia tidak pernah tahu bahwa kambing yang mereka curi adalah milik seorang pria tua yang sangat miskin. Pria tua itu meninggal beberapa hari setelah kehilangan satu-satunya kambingnya. Hasan mencengkeram dadanya. Rasa bersalah yang ia pendam selama ini kembali menghantamnya dengan keras. Setelah tawaf, Hasan berjalan menuju Masjidil Haram untuk beristirahat. Ia duduk di salah satu sudut masjid. Kepalanya tertunduk dalam. Suara tangisan lirih terdengar dari arah belakangnya. Ia menoleh, tetapi tidak melihat siapapun yang menangis. Suara itu semakin lama semakin keras, seperti berasal dari semua arah. Kembalikan, kembalikan! Suara itu bergema di dalam kepalanya. Hasan memejamkan mata erat. Tangannya gemetar, tubuhnya mulai merasa sangat lemah. Malam itu, Hasan tidur dalam keadaan cemas yang mendalam. Dalam tidurnya, ia kembali berada di padang luas yang penuh dengan kambing. Namun kali ini, di tengah padang itu, berdiri seorang pria tua berpakaian lusuh. Pria itu menatapnya dengan tatapan kosong. Air matanya mengalir di pipi. Kenapa kau ambil satu-satunya yang aku miliki? Suara pria itu terdengar serak dan penuh kepedihan. Hasan mencoba berbicara, tetapi suaranya tidak keluar. Dari belakang pria tua itu, seekor kambing hitam besar muncul. Matanya merah menyala, menatap Hasan dengan marah. Hasan terbangun dengan napas tersengal-sengal. Ia memegang wajahnya. Keringat dingin mengalir deras. Tubuhnya bergetar. Namun, saat tangannya menyentuh kulitnya sendiri, ia merasakan sesuatu yang aneh. Permukaan kulitnya terasa kasar, seperti ada bulu halus yang mulai tumbuh di tangannya. Ia buru-buru melihat ke cermin kecil di kamarnya. Mata Hasan membelalak, di pipinya bulu-bulu hitam mulai tumbuh. Ia menggosok wajahnya dengan keras, berharap ini hanya ilusi. Tapi bulu itu tetap ada, bahkan semakin tebal. Hasan menatap bayangannya sendiri di cermin, dadanya naik turun dengan cepat. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Dari balik pintu kamar, terdengar suara embikan kambing, kali ini sangat jelas. Allahu Akbar, bisiknya. Hatinya semakin gemetar. Ia melangkah mundur, tangannya masih menggenggam cermin. Pak, kamu kenapa? Suara Aisyah terdengar dari luar kamar. Hasan buru-buru menutupi wajahnya dengan kain. Tidak apa-apa, Bu. Aku hanya sedikit tidak enak badan, jawabnya dengan suara serak. Tapi di dalam hatinya, ia tahu sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Keesokan harinya, Hasan memutuskan untuk tetap melanjutkan ibadahnya. Meskipun ketakutan menyelimutinya, ia berpikir bahwa ini mungkin hanya perasaannya saja. Ia dan Aisyah kembali ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf terakhir sebelum berangkat ke Arafah. Suasana di sekitar Ka'bah sangat ramai, tetapi Hasan merasa semakin sesak.
Setiap langkah yang ia ambil terasa lebih berat dari sebelumnya. Suara embikan kambing mulai bercampur dengan suara azan yang berkumandang. Tubuhnya semakin panas, dan pandangannya mulai kabur. Hingga tiba-tiba, sesuatu yang mengerikan terjadi di depan ribuan jemaah. Hasan berusaha tetap tenang di tengah kerumunan jemaah yang melakukan tawaf. Ia mencoba fokus pada doanya, berharap pikirannya tenang. Namun, tubuhnya semakin panas, keringatnya bercucuran. Ada bau aneh yang keluar dari tubuhnya, menyengat seperti bau hewan. Ia melirik ke jemaah di sampingnya. Seorang pria Arab tiba-tiba mengernyitkan dahi. "Maaf saudara, ada bau aneh," bisik pria itu dengan raut wajah heran. Hasan menunduk, hatinya semakin gelisah. Setiap langkah yang Hasan ambil terasa semakin berat. Pandangannya mulai kabur, seolah-olah dunia di sekitarnya berputar. Ia merasa ada sesuatu yang bergerak di bawah jubah ihramnya. Tangannya mulai gemetar, mencoba menyentuh lehernya. Saat itu juga, ia merasakan bulu kasar yang semakin lebat tumbuh di kulitnya. Hasan tersentak, rasa takutnya semakin menjadi. "Allah, ampuni aku," bisiknya dengan suara bergetar. Beberapa jemaah di sekitarnya mulai melihat ke arahnya dengan tatapan aneh. "Saudara, apakah Anda baik-baik saja?" Seorang pria tua bertanya dengan cemas. Hasan hanya mengangguk lemah, tidak berani berbicara. Suara embikan kambing kembali terdengar. Kali ini keluar dari dalam dirinya sendiri. Ia menutup mulutnya rapat-rapat. Takut suara itu terdengar oleh orang lain. Namun, seorang wanita yang berada di dekatnya tiba-tiba menjerit. "Astagfirullah, ada sesuatu di tubuhnya." Hasan merasakan kakinya semakin sulit bergerak. Ia melihat ke bawah, dan darahnya langsung terasa membeku. Jari-jari kakinya mulai menyatu, berubah menjadi bentuk yang aneh. Kakinya semakin pendek, kuku-kukunya menebal seperti kuku hewan. Ia mencoba berjalan lebih cepat, tetapi keseimbangannya mulai goyah. Beberapa jemaah kini benar-benar memperhatikannya. "Saudara, Anda butuh bantuan?" tanya seorang penjaga keamanan. Hasan tidak menjawab. Ia hanya ingin segera keluar dari kerumunan. Hasan berhasil keluar dari pusaran tawaf dan berjalan ke arah pintu keluar Masjidil Haram. Namun, tepat saat ia melewati tiang besar di salah satu sudut Ka'bah, tubuhnya mendadak terjatuh. Kakinya tidak lagi bisa menopang tubuhnya. Hasan mencoba berdiri, tetapi tangannya kini telah berubah menjadi kaki kambing. "Astagfirullah, apa yang terjadi padaku?" jeritnya dalam hati. Beberapa jemaah kini menatapnya dengan wajah ketakutan. "La ilaha illallah, apa itu?" Suara seorang pria bergema di antara kerumunan. Suasana yang tadinya khusyuk berubah menjadi kacau. Orang-orang mulai berkerumun, melihat Hasan yang kini setengah manusia, setengah kambing. Suara tangisan, istighfar, dan jeritan memenuhi udara. "Saudara ini terkena azab Allah," teriak seorang pria yang melihat kejadian itu. Hasan mencoba berbicara, tetapi yang keluar dari mulutnya hanyalah suara embikan. "Pak, apa yang terjadi?" Suara Aisyah terdengar dari kejauhan. Hasan menoleh ke arah istrinya. Air matanya mengalir deras. Namun, wajah Aisyah langsung memucat saat melihat suaminya. Aisyah berlari ke arah Hasan, tetapi terhenti beberapa langkah di depannya. Matanya membesar, tubuhnya gemetar ketakutan. "Pak, apa yang terjadi padamu?" Suaranya hampir tak terdengar. Hasan ingin berbicara, ingin menjelaskan semuanya, tetapi suaranya telah hilang. Yang keluar dari mulutnya hanyalah embikan panjang yang menyayat hati. Aisyah menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya jatuh tanpa henti. "Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin," bisiknya sambil mundur perlahan. Dalam hitungan detik, perubahan Hasan semakin cepat. Tangannya kini telah berubah menjadi kaki kambing sepenuhnya. Wajahnya memanjang, telinganya menajam, dan tubuhnya kini dipenuhi bulu hitam. Ia kini bukan lagi Hasan, tetapi seekor kambing yang berdiri di tengah kerumunan manusia. Orang-orang semakin panik, beberapa bahkan berlari menjauh ketakutan. Para petugas keamanan mulai mendekat, tetapi ragu-ragu untuk bertindak. "Allahu Akbar,"
Ini nyata, ini nyata. Gumam seorang pria tua dengan wajah pucat. Dalam tubuh seekor kambing, pikiran Hasan masih tetap ada. Ia masih bisa berpikir, masih bisa merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Namun, ia kini terjebak dalam bentuk hewan, tidak bisa lagi berbicara atau bergerak seperti manusia. Ia menangis dalam hati, mencoba berteriak, tetapi hanya suara embikan yang keluar. Ia sadar, ini semua adalah hukuman atas dosa yang ia lakukan di masa lalu. Hasan ingin sujud, ingin memohon ampun, tetapi tubuhnya kini tak bisa lagi melakukan itu. Allah, ampuni aku, bisiknya dalam hati yang kini penuh dengan penyesalan. Orang-orang kini semakin banyak berkumpul di sekitar Hasan. Beberapa orang merekam kejadian itu. Video tentangnya mulai menyebar dengan cepat. Jemaah haji berubah menjadi kambing di depan Ka'bah. Suara orang-orang terdengar di antara kekacauan. Para ulama yang berada di sana mulai berdiskusi, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Hasan merasa tubuhnya semakin lemah, seolah energinya perlahan-lahan menghilang. Ia menatap Ka'bah untuk terakhir kalinya. Air mata menetes dari mata hewannya. Ia tahu, saat ini tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Hukuman itu telah datang, dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Suasana di sekitar Ka'bah semakin kacau setelah kejadian aneh yang menimpa Hasan. Para jemaah berbisik satu sama lain. Banyak yang ketakutan dan mengucapkan istighfar. Beberapa orang mulai bersujud, menganggap ini sebagai peringatan dari Allah. Petugas keamanan kini mengelilingi Hasan, mencoba memahami apa yang terjadi. Hasan, dalam wujud kambing, hanya bisa berdiri di tempat, tubuhnya melemah. Ia ingin berbicara, ingin menjelaskan, tetapi yang keluar hanyalah suara embikan lemah. Matanya menatap ke arah Aisyah, berharap istrinya masih bisa mengenalinya. Aisyah masih berdiri beberapa meter dari Hasan. Tubuhnya gemetar hebat, air matanya terus mengalir. Wajahnya penuh ketakutan dan kebingungan. Tidak, ini tidak mungkin. Suaranya bergetar saat melihat makhluk yang ada di depannya. Ia ingin mendekat, tetapi tubuhnya terasa lemas. Beberapa jemaah mencoba menenangkannya, tetapi ia tetap tidak bisa menerima kenyataan. Allah, kembalikan suamiku. Tangis Aisyah pecah. Ia jatuh bersimpuh di lantai masjid. Hasan ingin menghampirinya, tetapi tubuhnya semakin sulit digerakkan. Beberapa ulama yang berada di Mekah mulai berdiskusi tentang kejadian ini. Mereka tahu bahwa dalam sejarah, kejadian seperti ini hampir tidak pernah terjadi. Jika ini memang kehendak Allah, kita harus mencari hikmahnya, ucap salah satu ulama dengan suara berat. Para petugas keamanan meminta pendapat mereka tentang apa yang harus dilakukan terhadap Hasan. Makhluk ini dulunya adalah manusia. Kita tidak bisa memperlakukannya seperti hewan biasa. Keputusan pun diambil. Hasan akan dipisahkan dari jemaah lain dan dipantau perkembangannya. Namun, sebelum keputusan itu dijalankan, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Hasan merasakan tubuhnya semakin lemas. Napasnya mulai pendek. Ia tahu, waktunya di dunia ini mungkin sudah tidak lama lagi. Ia ingin bersujud untuk terakhir kalinya. Tetapi tubuhnya kini bukan lagi tubuh manusia. Pandangannya semakin kabur. Suara orang-orang di sekitarnya mulai terdengar sayup-sayup. Ia melihat Ka'bah untuk terakhir kalinya. Air mata mengalir di pipinya yang berbulu. Ya Allah, ampuni aku, ucapnya dalam hati yang mulai redup. Saat itu juga, tubuhnya mulai bergetar hebat dan sesuatu terjadi. Beberapa orang melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Tubuh Hasan, yang telah berubah menjadi kambing, kini perlahan mulai menghilang. Seakan-akan ia memudar ke udara, meninggalkan bekas cahaya redup di tempatnya berdiri. Orang-orang semakin terpana. Beberapa berteriak menyebut nama Allah. Aisyah, yang melihat kejadian itu, langsung pingsan di tempat. Tidak ada yang tahu kemana perginya Hasan. Apakah ia telah diambil oleh Allah atau lenyap begitu saja? Hanya satu hal yang pasti, ia tidak lagi ada di dunia ini. Setelah Hasan menghilang, suasana di sekitar Ka'bah menjadi sangat hening. Jemaah yang tadinya panik kini hanya bisa diam dan termenung.
Beberapa orang mulai bersujud, merasa bahwa mereka baru saja menyaksikan tanda kebesaran Allah. Para ulama berdiri dalam diam, tidak ada yang bisa berkata apa-apa. Aisyah perlahan siuman, tetapi air matanya tidak berhenti mengalir. Ia masih tidak percaya bahwa suaminya benar-benar telah pergi. Satu-satunya yang tersisa dari Hasan adalah ihramnya yang tergeletak di lantai, tanpa ada tubuh di dalamnya. Setelah beberapa saat, petugas meminta para jemaah untuk kembali melanjutkan ibadahnya. Suasana yang tadinya penuh ketegangan kini kembali khusyuk. Namun, peristiwa tentang Hasan akan selalu dikenang oleh semua orang yang menyaksikannya. Beberapa orang masih berbisik satu sama lain, membahas kejadian tadi. Dia pasti mendapat azab atas dosanya, ucap seorang pria tua dengan suara lirih. Atau mungkin ini cara Allah untuk mengampuni dirinya, sahut pria lain. Tidak ada yang tahu pasti, hanya Allah yang mengetahui nasib Hasan setelah ini. Seorang ulama berdiri di depan jemaah, memberikan nasihat setelah kejadian itu. Saudara-saudaraku, kita semua adalah manusia yang penuh dosa, ucapnya dengan suara tenang. Namun, selama kita masih hidup, kita masih memiliki kesempatan untuk bertaubat. Semua jemaah menyimak dengan penuh perhatian. Hati mereka masih bergetar dengan kejadian tadi. Jangan menunggu hingga azab menimpa. Bertobatlah sebelum terlambat. Banyak yang menangis setelah mendengar kata-kata itu. Mereka menyadari bahwa kejadian yang menimpa Hasan adalah peringatan bagi semua. Setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji, Aisyah kembali ke Indonesia seorang diri. Tidak ada yang bisa menjelaskan kepada warga desa tentang apa yang terjadi pada suaminya. Saat ditanya, ia hanya bisa menjawab dengan air mata. Hasan sudah tidak ada, ucapnya lirih, tanpa bisa menjelaskan lebih jauh. Warga desa menyambutnya dengan penuh simpati dan doa. Mereka tidak tahu pasti apa yang terjadi, tetapi mereka mengerti bahwa Hasan telah pergi dengan cara yang tidak biasa. Nama Hasan pun dikenang sebagai kisah yang penuh dengan pelajaran. Warga desa mulai membicarakan kejadian yang menimpa Hasan sebagai sebuah peringatan. Beberapa orang yang mendengar kisahnya mulai merenungi kehidupan mereka sendiri. Jangan pernah meremehkan dosa sekecil apapun, ucap seorang ustaz di masjid desa. Mungkin kita bisa menyembunyikannya dari manusia, tetapi Allah Maha melihat segalanya. Sejak saat itu, cerita tentang Hasan diceritakan di berbagai tempat sebagai pengingat. Tidak ada yang tahu apakah ia diampuni atau tidak. Namun, satu hal yang pasti, setiap dosa pasti akan ada balasannya. Sejak kembalinya Aisyah ke desa, banyak warga yang penasaran dengan kisah Hasan. Namun, Aisyah hanya diam. Matanya selalu berkaca-kaca setiap kali ditanya. Ia tidak pernah menceritakan secara langsung apa yang terjadi di Mekah. Namun, kabar itu akhirnya sampai ke telinga semua orang melalui cerita para jemaah yang pulang dari Tanah Suci. Para ulama di desa mulai mengingatkan pentingnya kejujuran dan bertaubat sebelum ajal menjemput. Warga desa mulai lebih rajin beribadah. Mereka sadar bahwa dosa sekecil apapun tidak akan pernah hilang begitu saja. Nama Hasan kini menjadi pelajaran bagi semua orang. Rumah Hasan yang dulu ramai kini terasa sepi dan hampa. Kandang kambingnya yang dulu penuh dengan suara ternak, kini tak lagi berpenghuni. Aisyah tidak sanggup tinggal di rumah itu sendirian. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada suaminya yang telah pergi dengan cara yang tidak biasa. Ia akhirnya memutuskan untuk pindah ke rumah saudaranya di desa sebelah. Namun, sebelum pergi, ia melakukan satu hal yang sangat penting. Ia pergi ke masjid desa dan menyerahkan seluruh harta Hasan sebagai wakaf untuk fakir miskin. Meski Hasan berakhir dengan cara yang mengerikan, kebaikannya di masa lalu tidak dilupakan. Warga desa mengenang Hasan sebagai orang yang dermawan dan selalu membantu sesama. Namun, mereka juga tahu bahwa ada dosa besar yang selama ini ia sembunyikan. Allah Maha Pengampun, tapi kita tidak tahu apakah Hasan sempat diampuni atau tidak, ucap seorang ustaz. Semoga kebaikannya tetap menjadi amal yang bisa menyelamatkannya di akhirat. Semua orang mengangguk. Hati mereka penuh dengan ketakutan dan harapan. Mereka sadar, hidup di dunia hanyalah sementara, dan setiap perbuatan akan mendapatkan balasannya.
Tidak butuh waktu lama sebelum kisah Hasan tersebar ke seluruh negeri. Para jemaah haji yang menyaksikan kejadian itu mulai menceritakan pengalaman mereka. Cerita tentang Hasan sampai ke berbagai kota dan desa, menjadi bahan perbincangan banyak orang. Beberapa orang menganggap ini hanya mitos, tetapi banyak yang percaya ini adalah tanda kebesaran Allah. Beberapa ulama membahas kejadian ini dalam ceramah mereka, mengingatkan umat tentang pentingnya taubat. Jangan menunda taubat, karena kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput. Ucap seorang ulama di sebuah pengajian besar. Banyak orang mulai introspeksi diri setelah mendengar kisah Hasan. Beberapa bulan setelah kepulangannya, Aisyah mengalami mimpi yang sangat nyata. Dalam mimpinya, ia melihat Hasan berdiri di tengah padang luas yang sangat indah. Hasan tidak lagi berbentuk kambing, tetapi kembali menjadi dirinya yang dulu. Namun, wajahnya terlihat sedih dan penuh penyesalan. "Aisyah, maafkan aku. Aku telah melakukan kesalahan besar," ucapnya dalam suara lirih. "Aku berharap Allah mengampuniku, tapi aku tidak tahu apakah doaku diterima." Aisyah ingin mendekatinya, tetapi Hasan perlahan menghilang dalam cahaya putih. Aisyah terbangun dengan air mata yang mengalir di pipinya. Setelah mimpi itu, Aisyah semakin yakin bahwa Hasan ingin agar kisahnya menjadi pelajaran bagi orang lain. Ia mulai lebih sering berbagi cerita kepada orang-orang tentang pentingnya kejujuran. "Jangan sampai kita menyesal di akhir hayat kita," ucapnya dalam sebuah pengajian kecil di desa. "Karena ketika ajal datang, kita tidak bisa lagi kembali untuk memperbaiki kesalahan." Banyak orang yang tergerak oleh kata-katanya. Mereka mulai lebih berhati-hati dalam setiap tindakan yang mereka lakukan. Aisyah kini merasa lebih tenang, meskipun kehilangan Hasan tetap meninggalkan luka di hatinya. Salah satu pelajaran terbesar dari kisah Hasan adalah bahwa tidak ada dosa yang bisa benar-benar disembunyikan. Meskipun ia telah menjadi orang baik selama bertahun-tahun, dosa masa lalunya tetap mengejarnya. Jika kita telah melakukan kesalahan, segeralah meminta ampun kepada Allah, kata seorang ulama dalam khutbah Jumat, karena kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil kembali kepadanya. Warga desa mulai lebih sering beristighfar dan bertaubat setiap hari. Kisah Hasan menjadi pengingat bagi mereka untuk selalu menjaga amanah dan menjauhi perbuatan zalim. Tidak ada yang ingin mengalami nasib yang sama seperti Hasan. Meskipun hidupnya kini berubah, Aisyah mencoba untuk tetap tegar. Ia menghabiskan hari-harinya dengan beribadah dan membantu orang-orang miskin. "Mungkin ini cara Allah mengujiku," pikirnya dalam hati. Ia tahu bahwa hidup harus terus berjalan, meskipun ia kehilangan orang yang paling ia cintai. Setiap malam, ia selalu mendoakan Hasan, berharap bahwa suaminya mendapat ampunan dari Allah. Meskipun ia tidak akan pernah tahu bagaimana nasib Hasan di akhirat, ia tetap berdoa untuk kebaikannya. "Ya Allah, jika Engkau mengampuninya, maka aku pun telah memaafkannya." Kisah Hasan kini menjadi legenda di desanya dan di banyak tempat lainnya. Banyak orang yang merenung setelah mendengar kejadian itu. Beberapa orang mulai lebih rajin bersedekah, menghindari kebohongan, dan memperbaiki hubungan mereka dengan Allah. "Kita tidak akan pernah tahu kapan dosa kita akan kembali menghantui," ucap seorang ustaz dalam ceramahnya. "Jangan sampai kita menyesal di saat semuanya sudah terlambat." Kisah Hasan berakhir di Tanah Suci, tetapi pelajarannya akan terus hidup. Setiap orang yang mendengarnya akan selalu mengingat bahwa dosa tidak bisa disembunyikan, dan taubat tidak boleh ditunda. Sebelum meninggal, Hasan telah menyisihkan sebagian hartanya untuk membangun sumur di desa. Kini, sumur itu menjadi sumber air bagi banyak orang, membantu kehidupan warga sekitar. Meskipun Hasan telah tiada, amal jariahnya terus mengalir. Setidaknya, ada satu hal baik yang ia tinggalkan di dunia ini, ucap seorang tetua desa. Warga desa berharap bahwa kebaikan terakhir Hasan bisa menjadi penyelamatnya di akhirat. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana nasibnya, tetapi mereka hanya bisa berdoa. Semoga Allah mengampuninya, dan semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kisahnya. Hasan telah menjalani kehidupan yang baik, tetapi dosanya di masa lalu tetap mengejarnya. Dalam Islam, setiap dosa akan diperhitungkan di hadapan Allah, kecuali jika seseorang benar-benar bertaubat.
Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, niscaya dia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surat An-Nisa 110. Hasan telah menunda taubatnya terlalu lama, hingga akhirnya ia tidak sempat memperbaiki kesalahannya. Ini menjadi pelajaran bagi semua orang agar segera bertaubat sebelum ajal menjemput. Karena tidak ada yang tahu kapan kita akan dipanggil kembali olehnya. Setiap perbuatan manusia akan mendapatkan balasannya, baik di dunia maupun di akhirat. Hasan mungkin bisa menyembunyikan dosanya dari manusia, tetapi ia tidak bisa menyembunyikannya dari Allah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya pula." Quran Surat Az-Zalzalah 7-8. Kisah Hasan menjadi bukti bahwa tidak ada perbuatan yang luput dari perhitungannya. Oleh karena itu, manusia harus selalu berhati-hati dalam setiap tindakan yang mereka lakukan. Karena sekecil apapun dosa yang dilakukan, pasti akan ada akibatnya. Hasan mungkin ingin bertobat, tetapi ia menunda-nundanya hingga ajal menjemputnya dalam keadaan yang mengerikan. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai di tenggorokan." Hadis riwayat Tirmidzi, nomor 3537. Hasan telah melewatkan kesempatan itu, dan ia harus menerima balasan atas perbuatannya. Banyak orang yang menyesal di akhir hayat mereka, tetapi tidak semua diberikan kesempatan untuk memperbaikinya. Itulah sebabnya, jangan pernah menunda taubat karena kita tidak tahu kapan ajal akan datang. Sebelum terlambat, setiap orang harus segera meminta ampun kepada Allah dan memperbaiki kesalahan mereka. Tidak ada yang tahu kapan ajal akan datang, termasuk Hasan yang awalnya hanya pergi untuk beribadah. Namun, ajalnya telah ditentukan di tanah suci dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rasulullah bersabda, "Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian." Hadis riwayat Tirmidzi, nomor 2307. Kematian bisa datang kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan yang tidak terduga. Oleh karena itu, manusia harus selalu siap, selalu bertakwa, dan tidak menunda-nunda untuk berbuat baik. Karena ketika ajal telah tiba, tidak ada lagi kesempatan untuk kembali dan memperbaiki kesalahan. Setelah semua yang terjadi, tidak ada yang tahu bagaimana nasib Hasan di akhirat. Namun, kisahnya telah menjadi pelajaran bagi banyak orang untuk selalu berbuat baik dan tidak meremehkan dosa sekecil apapun. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa." Quran Surat Ali Imran 133. Semua manusia pasti akan mati, tetapi yang terpenting adalah bagaimana mereka menjalani hidup sebelum kematian itu datang. Hasan telah pergi, tetapi pelajarannya akan terus dikenang oleh banyak orang. Semoga kisahnya menjadi peringatan bagi semua, bahwa taubat tidak boleh ditunda dan setiap perbuatan pasti ada balasannya.